Tapi kalau untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, ya nggak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya, bahkan kampus-kampusnya, bahkan seluruh yang ada di sini nggak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Dari mana Anda bisa membuktikan? Oh, melihat saja tidak pernah. Dan hakim tidak boleh mengambil keyakinan kalau hakim tidak melihat ijazah Jokowi yang asli. Ponis Bambang Tri 100 tahun nggak apa-apa, nggak ada masalah saya. Mau mati di penjara 100 tahun nggak ada masalah, tapi dengan keyakinan. Takbir. 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 Nggak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Dari mana Anda bisa membuktikan? Oh, melihat saja tidak pernah. Kok lucu sekali pengacara Tompel ini. Wong dia sendiri juga nggak pernah lihat ijazahnya Pak Jokowi secara real. Kok bisa-bisanya dia juga bilang ijazahnya palsu? Dari mana? Giliran orang mengatakan ijazahnya asli karena didukung oleh universitas yang sudah bicara, dari UGM, dari Bareskrim, ya nggak dipercaya. Karena dia nggak tahu, nggak pernah pegang ijazah aslinya Pak Jokowi. Sedangkan yang pernah pegang ijazah aslinya Pak Jokowi seperti UGM dan Bareskrim nggak dipercaya gitu loh. Padahal ini adalah tempat yang sangat sangat resmi untuk kita percaya, yaitu Universitas UGM, dan tempat yang resmi Bareskrim, ya, yang telah diuji keasliannya. Ya, kalau orangnya ini waras, ya pasti percayalah. Nah, kalau memang ijazah aslinya ijazah Pak Jokowi palsu, ya dari dulu UGM itu sudah nggak terima. Nah, sekarang dia keluar-keluar sendiri. Gimana sih pengacara ini, sekolah di mana sih? Kok sampai statementnya itu nggak dijaga sebelum ngomong tuh, kok nggak dipikir dulu? Padahal kata-kata seperti ini bisa menjatuhkan kliennya sendiri. Dia sendiri juga nggak pegang ijazah aslinya. Pasti nanti hakim akan menanyakan, dari mana Anda tahu kalau ijazahnya itu palsu? Apa kamu pernah lihat sendiri? Nah sekarang ya keluar-keluar, apalagi dia nggak bisa ngontrol emosi seorang pengacara. Ya kelihatan ini pengacara yang berkelas atau yang tidak, ini kelihatan karena dia terlalu emosional sehingga tidak bisa menjaga kata-kata yang ini nanti akibatnya menjatuhkan kliennya. Lucu banget. Dia nggak ngerti kok so menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, sedangkan para alumninya, teman-teman Pak Jokowi itu sudah menyatakan bahwa ijazahnya asli, ya enggak dipercaya. Ya memang, ya inilah. Ini harusnya ini kita ini sebenarnya aku malas ya, karena ini sering di beranda aku jadi bikin gemes gitu loh netizen. Bikin gemes lihat orang-orang ini. Ayolah kita sekarang ini akan menghadapi perang dunia ketiga. Nah kalau kita masih berkutat masalah ini, yang mereka dimana dengan antusiasnya ingin menggulingkan Pak Jokowi, ya kan, ya nanti dia akan terguling sendiri. Udah, aku juga gedek ya lihatnya mereka ini, udah salah gitu kan, tapi berteriak-teriak ngajak-ngajak orang untuk mendukung sesuatu kekonyolannya mereka. Heran aku. Dia juga pengacara. Kalau memang terbukti ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya kan, pembohongan publik, yo laporkan, gampang toh. Laporkan, kumpulkan bukti. Loh, ngapain teriak-teriak keluar-keluar kayak gitu? Ini kuliahnya di mana? Pengacara kok nggak bisa ngontrol emosi yang menjatuhkan kliennya sendiri. Tompel. Tapi lumayan lah, kalau seperti ini kan kita ada hiburan ya. Hiburan yang konyol, orang pinter tapi konyol, mengaku pinter tapi ininya nggak dipakai. Semakin terlihat bodoh dan sedikit agak permanen bodohnya ya buat teman-teman yang masih mendukung para Roy Suryo dan CS ini. Ya, nih ya, saya mau kasih tahu ini, Mas pengacara ini berkata begini, sebenarnya yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah UGM, ya kan, bukannya Pak Jokowi, karena yang mengeluarkan ijazahnya Pak Jokowi itu adalah UGM. Sama lah seperti saya begini teman-teman, pada tahun berapa itu saya lupa teman-teman, ketika saya mau mencalonkan mau jadi seorang perwira masuk ke perwira polisi teman-teman ya, lalu orang-orang minta, atau bukan, itu salah satu syaratnya adalah ijazahnya I1 saya, lalu ijazah I1 saya adalah dari UIR, Universitas Islam Riau.
Lalu saya datang ke Universitas Islam Riau, lalu saya minta untuk dilegalisir, lalu dilegalisirlah itu. Andai kata saya bukan ijazah saya dari sana yang asli, tentu nggak mungkin UIR mengeluarkan stempel legalisirnya, betul nggak? Ya kan? Atau kamu deh, coba kamu berpikir ini secara berpikir waras ya. Jadi teman-teman jangan berpikir yang agak tolol sedikit ya. Ini agak sedikit waras nih ya. Nah sekarang UGM berkata bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, dia sudah kuliah di sini ya. Lalu berembel lagi sama orang Suryo, oh skripsinya begini segala macam sampai ngurusin skripsi orang. Orang ini ya teman-teman ya, hanya orang-orang yang sedikit kurang waras yang percaya sama orang ini. Serius ya. Oke, coba deh kalian ya. Siapa di sini yang bersekolah, pernah nggak bersekolah lalu dituduh ijazahmu itu, oh ijazahmu itu adalah palsu, ya kan? Atau SMA deh. Lalu kamu datang ke SMA, Pak, benar nggak ijazah saya palsu? Ya kan? Soalnya orang bilang bahwa ijazah saya ini adalah palsu. Lalu SMA bilang, oh enggak, ini ijazah saya asli kok. Lalu kamu percaya siapa? Ya kan? Mereka yang menuduh atau sekolahmu atau universitasmu, iya kan? Secara logika, secara sederhana betul, ya kan? Lalu kamu dituduh begini, perlihatkan dong ijazahmu. Ya, emang ngapain ku perlihatkan? Ya kalau begitu kau kesana dong, yang mengeluarkan ijazahku kesana aja kamu. Terus kau bilang gitu, ya kamu dong. Yang aneh kan orang, aduh sedikit kalau ngomong kasar nggak enak ya itu teman-teman. Tapi memang betul-betul ya. Cuma saya selalu bilang begini teman-teman, kalau bodoh itu sementara aja bodohnya, ya. Jangan bodohnya itu permanen teman-teman. Jadi ada juga teman-teman yang mendukung mereka-mereka ini yang sedikit saya bilang adalah keterlaluan bodohnya ya. Samalah seperti teman kita yang satu di bawah ini ya. Teman saya bilang uang aku itu yang ku pegang itu palsu. Lalu saya tanyakan ke BI dan kata BI itu ada uang asli. Lalu teman saya ngotot uang saya palsu. Terus yang paling lucu, berarti teman kamu kelompoknya Roy Suryo. Iya kan? Ini bukan mengetawakan, tapi mengetawakan kebodohan-kebodohan orang yang aneh, yang ngotot harus, pokoknya harus. Kalau kamu salah, yang aku ini benar, kan aneh jadi orang kau. Kau jangan, ingat teman-temannya, jangan kita jadikan jadi bodoh ya. Ayo teman-teman ya, kita jadi waras. Indonesia ini harus waras ya. Jangan kita ikutkan orang-orang seperti ini, orang-orang yang aneh gitu ya, yang ingin mengacau balaukan Indonesia ini. Ya, saya tidak rela secara pribadi, saya tidak rela bangsa Indonesia ini dikacau balaukan oleh orang-orang seperti ini ya, apalagi pengikutnya yang ingin katanya ngotot-ngotot begitu ya. Aneh orang-orang ini, serius. Dengan tuduhan pelapor memiliki ijazah S1 palsu, skripsi palsu, berikut lembar pengesahannya. Itu objek perkara yang pertama ya, dimana objek perkara yang pertama ini penanganannya dasarnya adalah laporan polisi dari pelapor Saudara Insinyur HJW ya. Kemudian terlapornya dalam penyelidikan. Nah, terkait dengan objek perkara yang pertama, penyelidik sudah memeriksa 49 saksi dalam tahap penyelidikan ya, mengambil keterangan 49 saksi, diantaranya saksi yang mengetahui, mendengar dan melihat adanya peristiwa ini dan para terduga terlapor. Kemudian untuk objek perkara yang kedua, ini dasarnya 5 laporan polisi, yang beberapa laporan polisi itu ditarik dari beberapa Polres ya. Apa objek perkaranya? Objek perkaranya adalah menghasut orang lain untuk mengetahui atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana serta menyebarkan berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik. Objek perkara yang kedua ini terlapornya adalah Saudara RS dan kawan-kawan. Update pendalamannya dalam tahap penyelidikan ini yaitu penyelidik sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 50 saksi. 50 saksi ya. Kemudian dalam dua objek perkara ini penyelidik juga melakukan komunikasi untuk mengambil keterangan atau meminta legal opinion terhadap beberapa ahli untuk dimintakan pendapat. Sekolah-sekolahnya
bahkan kampus-kampusnya, bahkan seluruh yang ada di sini nggak bisa membuktikan. Ya nggak mesti teriak-teriak juga kali Mang, kalau ngomong kayak urat leher nih keputus lagi Mang. Bagian takdir aja lu melempem. Nih Amang pengacara yang terhormat, tadi Abang bilang katanya temennya, dosennya, kampusnya nggak ada yang bisa buat ngebuktiin ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah sekarang Amang ke temennya aja nggak percaya. Sekarang gini Mang, pembagian ijazah itu kan biasanya bareng-bareng Mang dibagiinnya. Berarti kalau misalnya Amang nggak percaya sama temennya, berarti ijazah temennya juga palsu dong kalau kayak gitu. Kan nggak mungkin pembagian ijazah itu, contohnya hari Senin Pak Jokowi dulu ya yang dibagiin gitu, satu hari satu orang gitu, terus besok harinya temennya satu orang lagi, terus minggu depan 2 hari. Kan gak gitu pembagian ijazah Mang, kan bareng-bareng. Berarti kalau misalnya temennya ngomong kalau itu ijazah asli lah, harusnya cukup gitu, cukup percaya gitu. Kalau misalnya Amang gak percaya ijazah Pak Jokowi asli, berarti ijazah temennya juga palsu dong, gak asli. Sekarang terus kampus, Amang juga nggak percaya sama kampus buat ngebuktiin ijazah Pak Jokowi asli. Lah, yang ngeluarin ijazah kampus kan? Nggak mungkin kan yang ngeluarin ijazah itu warteg depan kampus aja. Aduh, terus Amang tuh percayanya sama siapa gitu? Pernyataan temennya Pak Jokowi nggak dipercaya, dosennya Pak Jokowi juga nggak dipercaya, kampusnya Pak Jokowi juga nggak dipercaya, nyampe polisi yang kemarin lab forensik itu menyatakan identik kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, nggak dipercaya juga. Merkedeweng emang ini sekelompok orang ini. Emang kata keterangan tuh bener yang namanya manusia itu nggak ada puasnya. Nah sekarang kalau misalnya Amang ke pengadilan juga nggak bakalan dipercaya juga. Nyampe malaikat pun yang ngomong Amang dan sekelompoknya ini nggak bakalan percaya. Kudu kumaha siate aji. Ya, posting ini ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau Pak Suryo ini kalau ketemu pendukungnya Pak Jokowi pasti habis nih dipukulin ini, digebukin gitu loh. Karena apa? Pak Suryo ini kayak tidak ada urat malunya gitu ya kan? Karena keberadaan beliau ini katanya ingin membela kebenaran, tapi kenyataannya Pak Suryo ini tidak bisa melihat kekurangan diri dia sendiri gitu. Banyak kekurangan dalam diri dia sendiri, tetapi dia tidak bisa memperbaikinya, sehingga dia ingin mengomentari kehidupan orang lain. Ini yang sangat saya habis pikir gitu loh. Entah sampai kapan Pak Rosuryo ini berubah gitu kan. Pak Rosuryo itu sudah tua gitu loh. Seharusnya memberikan dampak yang baik untuk negara ini, memberikan hal-hal yang baik untuk negara ini, bukan mengurusi ijazah Pak Jokowi. Kalau memang ijazah Pak Jokowi palsu, seharusnya dari dulu sebelum Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo sudah dianulir dan tidak disahkan. Sebelum menjadi gubernur tidak disahkan. Itu kalau memang jasa Pak Jokowi palsu. Kenyataannya Pak Jokowi bisa kok menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur Jakarta dan presiden di Republik Indonesia. Itu kalau memang jasanya palsu, pasti tak bakalan Pak Jokowi menjadi presiden negara ini. Itu saja poin utamanya. Yang sangat saya habis pikir, Pak Rosuryo ini kerjanya seperti ini gitu. Makan dengan duit haram untuk menjatuhkan orang lain. Itu yang sangat saya sayangkan di negara ini. Banyak di negara ini orang-orangnya hatinya penuh dengan kebencian, dan tak ada satupun yang memiliki etika yang baik untuk menghargai orang lain. Itu aja sih, terima kasih. ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun, sedangkan Dr. Ismo, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik yang penting barang elektronik nggak ada. Nah, gimana menurut kamu guys?
Menurut keterangan Pak Roy Suryo sendiri, Pak Roy Suryo tidak bisa dikenakan pasal Undang-Undang ITE itu ya. Jadi menurut Pak Roy Suryo, malah beliau yang dahulu kala ikut merumuskan Undang-Undang ITE itu, guys. Jadi tidak bisa Pak Roy Suryo dikenakan terhadap pasal itu. Justru Pak Roy Suryo tadi menyinggung orang yang pertama kali mengupload gambar ijazahnya Pak Jokowi gitu. Nah itu harusnya orang yang pertama kali yang mengupload yang dikenakan pasal itu gitu. Ya guys, ngerti ya? Nah, yang berikutnya adalah keterangan emas-emasnya yang pertama kali mengupload itu. Emasnya bilang, tolong jangan tarik saya di pusaran hoax. Kayaknya ini sudah melebar kemana-mana ya. Tidak hanya antara mereka dan Pak Joko Widodo saja, tapi juga antara mereka dengan yang mengupload pertama kali. Ini kayaknya udah ada mulai praktek cuci tangan ya guys ya. Tolong kamu kasih rekomendasi deh guys. Kira-kira sabun atau deterjen apa yang terbaik untuk cuci tangan? Saya sampai pada kesimpulan dan saya katakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu dan segera harus diadili. Sebaiknya Anda tutup channel ini, nggak usah nonton lagi, karena tidak mungkin keluar dari mulut saya. Saya lalu dikontak teman-teman saya, satu angkatan dari kampus, bahkan beberapa yang masih mengajar di kampus UGM ya. Tapi kamu yang serahkan ijazah ini. Oh tidak, ijazah saya masih di tangan saya. Jadi dia tidak pernah menyerahkan ijazahnya kepada siapapun untuk diviralkan. Ijazah Pak Jokowi yang selama ini beredar itu juga memang sengaja dinaikkan orang dengan maksud-maksud tertentu ya, dan bukan berasal dari Pak Jokowi sendiri. Yang namanya font Times New Roman itu sudah dibuat sejak tahun 1932. Digital forensik itu hanya bisa diterapkan untuk data-data yang bersifat digital. Kalau data-data yang bersifat analog itu sama sekali tidak bisa diterapkan ya. Teman-teman saya seangkatan itu ada nggak yang wisudanya tanggal 5 November tahun 85? Ternyata ada 4 orang dari angkatan kami dari jurusan fisika. Ini datang dari bisikan dari orang-orang sekitar Pak Jokowi. Pak Jokowi salah memilih orang-orang ya. Jangan membebek pada hukum positif ya. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Irjan. Ini part 3 Pak Dokter. Kita lanjut dari part 1 dan part 2. Kemudian ini part 3. Iya. Dan dari video part 1 dan part 2 itu mendapat ribuan, bahkan belasan ribu ya tanggapan netizen. Dan sekian banyak tanggapan itu ada yang pro dan kontra. Ya, biasa. Apa pandangan Pak Dokter? Adakah komentar-komentar yang sedikit lebih menukik ke Pak Dokter? Begini, pertama saya mesti tegaskan dulu ya. Saya memenuhi apa istilahnya ajakan Irjan dulu awal dari part 1 itu benar-benar motivasi saya adalah meluruskan cara berpikir orang ya, tidak terseret pada cara berpikir yang cuma berpijak pada kebencian ya, maupun cara berpikir yang berpijak pada kesetiaan buta ya. Jadi saya mau katakan dulu di awal, kalau Anda mengharapkan ya, yang menonton ini mengharapkan saya sampai pada kesimpulan dan saya katakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu dan segera harus diadili, sebaiknya Anda tutup channel ini, nggak usah nonton lagi, karena tidak mungkin keluar dari mulut saya. Tapi sebaliknya, kalau Anda mengharapkan saya mengatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli dan dia adalah presiden terbaik, bla 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 bla, tutup juga video ini. Itu tidak akan keluar dari mulut saya. Saya hanya akan memaparkan, mengajak kita cara berpikir yang benar. Dan kenapa perlu ada part 3? Karena sejak part 2 dinaikkan, saya lalu dikontak teman-teman saya satu angkatan dari kampus, bahkan beberapa yang masih mengajar di kampus UGM ya, dan kami saling sharing banyak hal, dan itu makin dipicu oleh munculnya ijazah sahabat saya yang juga viral seperti yang ada di layar ini ya. Ini diviral dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi, lalu dipertanyakan, loh kenapa tanggalnya beda, tanggal ijazahnya beda ya. Nah, saya kaget karena nama pemilik ijazah itu adalah sahabat saya, teman seangkatan saya, dan termasuk teman dekat saya selama di kampus. Jadi saya langsung kontak dia. Pertama saya tanya, ini benar ijazahmu yang beredar? Ya, dijawab oleh beliau, kelihatannya benar itu ijazah saya Ir. Tapi kamu yang serahkan ijazah ini? Oh tidak, ijazah saya masih di tangan saya. Jadi dia tidak pernah menyerahkan ijazahnya kepada siapapun untuk diviralkan. Apa artinya itu? Artinya ada orang yang menaikkan ijazahnya, melakukan rekayasa, menaikkan ijazahnya dengan maksud-maksud tertentu. Dan ini bisa menjadi indikasi bahwa sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang selama ini beredar itu juga memang sengaja dinaikkan orang dengan maksud-maksud tertentu ya, dan bukan berasal dari Pak Jokowi sendiri ya. Sehingga saya pernah katakan ya, seluruh analisis yang dipakai, yang dilakukan terhadap ijazah Pak Jokowi yang viral itu sebenarnya tidak bisa dijadikan referensi apapun ya, selama tidak dibuktikan bahwa itu berasal dari Pak Jokowi sendiri ya. Nah, di part 2 saya juga sudah usulkan supaya Pak Jokowi mempidanakan para pemfitnah ini ya. Buat saya itu pemfitnah ya, buat Rocky Gerung bukan ya, mempidanakan.
Nah, saya lihat ini sudah dilakukan. Mungkin bukan karena seruan saya ya, mungkin seruan dari orang-orang penasihat di sekitar dia, bisa saja. Tapi paling tidak itu sejalan dengan seruan saya. Nah, saya sangat mengharapkan proses ini berjalan dengan benar dan baik ya. Proses pengadilan bila perlu dibuka ke publik ya. Dan ini saatnya Pak Jokowi atau orang-orangnya ya menunjukkan ijazah aslinya. Saya harapkan pengadilan memerintahkan itu. Ijazah asli Pak Jokowi harus ditunjukkan di pengadilan itu. Dan kalau belum cukup, UGM pun sebaiknya dipanggil di pengadilan untuk menunjukkan bukti-bukti pendukung Pak Jokowi sebagai alumnus itu ya. Saya pribadi setelah mendapat banyak info sharing dengan teman-teman saya seangkatan yang kemudian saling kontak lagi setelah video saya viral, itu meyakini Pak Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Saya meyakini itu ya. Bukan karena saya mau membela dia, bukan. Tetapi pertama, saya sebagai alumnus, saya percaya pada marwah kampus saya. Saya percaya bahwa jika ada dekan dan teman-teman di kampus mengatakan dia ada lulus dari situ, itu benar berdasarkan fakta. Saya percaya bahwa ketika Ibu Rektor mengatakan itu pun berdasarkan fakta. Tetapi supaya itu dibuka, saya minta pengadilan juga memanggil UGM untuk hadir dalam proses pengadilan pengaduan orang-orang yang dianggap memfitnah ini supaya terbuka semuanya. Itu saja saya kira yang ingin saya katakan ya. Nah, ada beberapa hal ya, atau mungkin Ijan ada hal yang mau didalamin? Ini saya mau disclaimer juga untuk pemirsa ya, bahwa Dr. Ignatius Irianto ini adalah alumni UGM tahun 1980-an yang wisuda tahun 1986 di Fakultas MIPA, Matematika, Fisika. Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Jurusan fisika ya. Jurusan fisika. Dan ada beberapa teman angkatannya yang saat ini sedang menjadi pengajar di UGM, dan itu menjadi validasi yang kuat. Dan terus tadi dikatakan soal ada ijazah dari salah satu teman angkatannya yang menjadi pengajar di UGM, itu disebarluaskan untuk dibandingkan dengan ijazahnya mantan presiden kita Pak Jokowi sebagai pembanding. Dan dari laporan yang diberitahukan oleh dokter bahwa ijazah ini tidak mendapatkan persetujuan untuk disebarluaskan. Artinya ada orang yang sengaja mempublikasikan ijazah itu sebagai pembanding. Ya, bisa dalam konotasi bahwa ada orang yang ingin mengadu domba. Dan jika dicek dari sekian banyak pengakuan ya, bahwa sekian data dari UGM juga, Pak Presiden, mantan Presiden kita alumni UGM juga ya. Tapi dalam hal ini menuntut transparansi untuk dalam proses pengadilan ya. Ada beberapa hal ya. Saya ingin juga meluruskan kesalahan yang saya buat di part 1 ya. Jadi kalau jadi saya harapkan juga teman-teman yang menonton ini coba lihat lagi part 1 dan part 2 ya, karena ini merupakan kelanjutan. Karena saya benar-benar ingin meluruskan cara berpikir. Jadi kalau data atau info yang saya sampaikan sebelumnya salah, saat ini saya ingin perbaiki ya. Nah, waktu di part 1 saya mau menunjukkan ijazah saya dan menunjukkan bahwa yang menandatangan di situ adalah Profesor Kusnadi ya. Beliau adalah guru besar hukum lingkungan, dan waktu itu saya mengatakan mestinya di tahun-tahun 80-an itu yang lulus di tahun-tahun itu rektornya masih sama ya. Dari ijazah dari sahabat saya yang juga diviralkan itu terlihat bahwa yang tanda tangan di situ adalah rektornya Bapak Profesor Teuku Yakob. Saya mau meluruskan, tahun 85 itu rektornya memang masih Profesor Dr. Teuku Yakob, Profesor guru besar antropologi fisik ya. Jadi kalau ijazah Jokowi nanti yang asli yang ditujukan tanda tangannya adalah profesor yang lain, ya itu pasti palsu. Tapi kalau Teuku Yakob yang tanda tangan di situ, itu minimal indikator pertama asli. Yang kedua yang juga diserang adalah bahwa di beberapa ijazah tidak ada materai, materai dan di ijazah Pak Jokowi ada materai. Nah, saya mau katakan di sini, ijazah-ijazah yang teman-teman yang lulus dan diwisuda di tahun 85 semuanya punya materai. Kayaknya selama masa Pak Teuku Yakob semuanya masih pakai materai ya. Di masa saya, masa Pak Kusnadi tahun 86 sudah nggak ada materai lagi ya. Itu. Nah juga ada beberapa hal ya yang menunjukkan, jadi selain bahwa fakta bahwa ijazah sahabat saya itu juga ternyata direkayasa untuk ditampilkan, sehingga sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang beredar juga adalah ijazah yang hasil rekayasa ya, sehingga segala macam tes ya, seperti tes dari ahli yang mengatakan dirinya ahli digital forensik ya, Pak Rismon, dan ada satu lagi ya. Nah, Pak Rismon melakukan analisa digital forensik RBG ya. Jadi dari analisa yang ditampilkan oleh Pak Rismon bisa dikatakan mau diarahkan pada kesimpulan bahwa foto dari Pak Jokowi itu ditempelkan di atas cap, sehingga tidak ada jejak warna merah di atas foto ya. Itu yang mau ditampilkan ya. Nah, begitu juga ada analisa dari digital forensik ya. Ya mungkin yang mengatakan bahwa fontnya berbeda ya. Fontnya itu ada Times New Roman dan katanya saat itu belum ada ya. Nah, saya penasaran dengan ini dan saya melakukan pencarian di internet ya, lewat Google ya. Anda juga bisa lakukan lewat Google, lewat DeepSeek atau lewat ChatGPT ya. Bisa juga. Itu ternyata bahwa yang namanya font Times New Roman itu sudah dibuat sejak tahun 1932 ya. Sejak tahun 1932
itu karena kebutuhan dari majalah Times waktu itu di Inggris ya. Jadi majalah Times waktu itu halamannya menggunakan huruf-huruf klasik yang lengkung-lengkungannya banyak, sehingga itu tidak efisien dalam memanfaatkan tempat dan juga menjadi susah dibaca, sehingga majalah Times memerintahkan untuk mencari font baru supaya lebih efisien dalam halaman dan lebih mudah dibaca. Dan ada orang yang ahlinya, saya lupa namanya, Morrison atau siapa begitu, yang meng-create font Times New Roman ini dari tahun 32. Jadi setelah itu, di tahun-tahun setelah itu, majalah Times menerbitkan korannya dalam font ini. Jadi kalau tahun 30-an, 40-an sudah bisa dicetak di dalam harian Times seperti itu, apa susahnya mencetak font yang sama di dalam satu belangko ijazah ya. Jadi kalau perhatikan itu yang font yang ditunjuk oleh Roy Suryo itu adalah font yang ada di dalam belangko ya. Di nama dan nomor itu tulisan tangan semua, baik ijazah tahun 86 punya saya dan punya teman-teman yang lain ya, maupun ijazah tahun 85. Jadi keliru kalau mengatakan itu aneh karena ada font Times New Roman ya. Benar bahwa Windows itu menggunakan Times New Roman dalam fontsnya itu di tahun 90-an ya.